Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari komika Kiki Saputri dilamar sang kekasih. Saat ini komika Saputri tengah berbahagia usai resmi dilamar oleh sang kekasih M. Khairi. Meski keduanya baru saja menjalani hubungan pacaran selama 4 bulan, namun Kiki Saputri sudah mantap dan siap dipersunting kekasihnya. Menariknya, perjalanan kisah cinta keduanya ternyata sangat unik. Pasalnya, Kiki Saputri mengungkap bahwa awal mula dirinya kenal dengan Khairi adalah melalui aplikasi dating. Sang komika mengaku jika dirinya memang sempat bermain aplikasi dating usai putus dari mantan kekasihnya. Kiki beranggapan bahwa cara itu bisa membuatnya terlupa dari hubungan di masa lalu. Perempuan berusia 29 tahun itu mengaku awalnya hanya iseng saat mencoba bermain aplikasi kencan. Namun siapa sangka, Kiki Saputri bertemu dengan Khairi dan kini telah resmi dilamar. Berikut wawancara dengan Kiki Saputri dan calon suaminya. Ya. Oke, kita ke tengah ya. Nah, kita ke kanan sekarang. Nah, Masya Allah. Ini kan banyak yang jaga undangan datang dia. Iya. Kagak dapat konsumsi lu. Makanan. Jangan makan. Pak manajer. Oke, jatahnya udah taswir. Ada bau-bau kan? Kenapa? Nomor ruangan tadi apa? Nomor ruangan ini. Jatayu, misalnya Pandawa. Oh, Pandawa 1 dan 2. Oke. Kiki, sebelumnya happy birthday. Happy birthday. Yeay. Thank you so much. Gimana sih? Bagaimana tadi prosesinya seperti apa? Dan juga pada datang ya. Pertama kita mengucapkan dulu terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir, dan juga terima kasih buat teman-teman kita, vendor-vendor yang udah support, terutama buat yang kasih kalian tempat duduk hari ini ya. Karena kalau kita pas kalian di luar, makasih buat Raswi TB Simatupang. Nanti kita ngadain juga di forum yang bagus banget untuk semua tim dekor, catering, baju semua. Nggak semuanya terima kasih juga buat uang yang kamu keluarkan ya. Apa ya tadi pertanyaannya? Oh, bagaimana hari ini? Gimana yang? Ya deg-degan sih. Masih deg-degan? Tapi sekarang udah Lega. udah bisa ngelamar Kiki. Apa sih? Apa ya? Nggak tahu akhirnya bisa sampai di titik ini tuh masih yang kayak nggak percaya gitu ada setelah 2 kali gagal ya. Sekarang akhirnya ada yang mau sama aku. Makasih ya. Sama-sama saya. Jangan lekas sadar ya. Kalau sadar aku ditinggalin lagi. Ya pasti bahagia banget sama acara hari ini, dan gak nyangka tepat di ulang tahun aku 22 Oktober 2022 ini ada laki-laki yang mau meminang aku, guys. Makasih. Aduh gak tahu harus ngomong apa, tahu ntar gue nangis lagi. Cengeng anaknya. Tadi nangis pas dilamar mau proses itu sih. Deg-degan di awal, terus waktu pas masuk ke dalam ballroom jalan gitu kayak nggak tahu, tiba-tiba haru aja gitu, kayak ih ini benar terjadi ya hari ini gitu. Tapi sempat kaget dilamar. Kaget. Bang, kalau kaget, gue kaget kalau hamil 2 nikah gue kaget. Dilamar mah udah direncanain. Kagetnya pertama kali dia bilang. Waktu dia pertama bilang kayak aku udah ngomong sama mama nih gitu. Wah, ngomong apa? Aku mau serius sama kamu, mau ngelamar kamu. Itu kaget. Tapi ya hari ini bukan kaget tapi lebih ke deg-degan sama terharu gitu. Kak Kiki, ini kan sebelumnya maaf pernah sempat gagal untuk menikah. Gimana sih kan ngilangin rasa trauma dan akhirnya bener terjadi? Gimana untuk meyakinkan diri? Yang rasa traumanya download aplikasi dating. Jangan pernah nyerah kawan. Kita swipe right. Apa ya? Sebenarnya waktu abis putus kemarin tuh nggak ekspektasi bakalan secepat ini punya pacar, bahkan apalagi sampai dilamar tuh nggak kebayang gitu. Cuman nggak tahu kenapa kamu bisa meyakinkan aku. Karena dukung manjur kali sih.
Hah? Dukun gue manjur ya? Oke, kalau gitu aman ya, berarti cash close. Nggak tahu datangnya HI itu kayak Berita selanjutnya, viral gara-gara makan di warteg, Brian Domani akui suka makan petai. Brian Domani mengaku bingung dengan respon masyarakat yang menyoroti dirinya saat makan di warteg. Pasalnya, menurut Brian Domani, hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah, mengingat dirinya juga memiliki darah Indonesia. Menurut kakak kandung Meghan Domani itu, bahkan dirinya memang kerap mendatangi salah satu warteg alias warung Tegal. Brian pun menyebutkan alasannya senang makan di warteg. Siapa sangka bahwa pemain Miracle in Seven number 7 itu menyukai petai. Seperti diketahui, Brian Domani tertangkap kamera netizen tengah makan di warteg. Video tersebut sempat viral di salah satu media sosial. Berikut wawancara dengan Brian Domani. Duluan kan? Yuk, lagi ya. Seperti apa nih melihat World Cinema Week dari kamu sendiri atau aktor? Aku awalnya juga kaget pas ternyata ada acara ini, kan tiba-tiba banget soalnya. Senang soalnya sekitar 71 scene, 71 film yang ditayangkan, dan yang dari nominasi Oscar, pemenang Oscar, Cannes dan lain-lain. Jadi film yang mungkin kita nggak bisa tonton biasa, akhirnya kita tonton sekarang di sini. Dan tiketnya murah banget, 25.000, jadi kayak enak banget ya. Lihat tuh kayak rame banget hari ini yang datang, jadi senang banget sih. Jadi banyaknya list film yang akan ditayangkan, kamu sendiri mau yang mana sih kalau? Ya, Pak D. Tapi juga ya film di tahun itu juga aku suka Idris Elba, dan mudah-mudahan sih yang lain juga. Aku nggak lihat semua list sih, cuma lihat beberapa film Pak D juga kayak coba. Setahu aku lama banget syuting. Terus sebagai aktor ngelihat adanya acara festival film lagi sekarang jadi apa positif masih karena kembalinya mungkin perfilman Indonesia masa pandemi. Senang banget kan, kita bisa bilang 2 tahun yang lalu lumayan gelap ya perfilman Indonesia, gelap banget di mana kita nggak tahu tayang di mana. Tapi akhirnya sekarang kita lihat penonton Indonesia itu banyak banget suka sama film lain, antusias tinggi banget, dan bisa dilihat dari top box office tuh kebanyakan film Indonesia semua. Jadi aku sangat senang melihat orang-orang Indonesia udah mulai mencintai produk-produk lokal sendiri, jadi menurut kita juga sama terus. Ya film-film Indonesia juga banyak yang dirilis tahun ini dan lu juga banyak series dan filmnya yang dirilis. Ya. Gimana lu ngeliatnya apa? Jadi kalau filmnya tayang hari tahun ini juga ada beberapa mungkin tayang juga. Aku belum bisa pastikan. Waktu buat nonton film di ini nggak, gue? World Cinema Week ini? Pilihannya aku datang di hari pertama, padahal tinggal jauh banget. Dan mudah-mudahan kalau lagi ada waktu aku datang lagi. Soalnya emang film ini bagus banget. Dan aku sukanya soalnya kalau kamu nonton jangan nonton bajakan. Jadi udah disiapkan, udah 25.000, ayolah nonton langsung aja, jangan nonton di online website apa gitu ya. Brian, sedikit dong yang kemarin kamu yang viral makan di warteg, gimana tuh? Jujur aku bingung sama semua orang. Aku suka makanan warteg, aku suka makanan nasi padang, namanya juga pada sejarah Indonesianya aku. Ya itu warteg yang sering datengin sebenarnya. Aku suka banget warteg, soalnya juga warteg murah dan enak, dan makanan paling dekat sama makanan orang tua, soalnya dimasak sama ibu-ibu di sana. Jadi aku emang suka. Jadi kalau emang lagi lapar, malas masak, ya udah datang ke sana untuk makan. Kalau di warteg menu favoritnya apa sih, Brian? Menu favorit aku suka buat pete, kalau ada pete goreng aku suka, ayam gulai, sama biasanya antara tempe orek basah, buat tempe orek basah, nggak suka yang kering. Brian, tapi dari kamu sendiri sebagai public figure ada rasa risih nggak sih kalau ada orang? Berita selanjutnya datang dari Dinar Candy, ungkap alasannya memakai pakaian seksi. Disc jockey atau DJ Dinar Candy sering mengenakan busana seksi dan minim setiap kali tampil di atas panggung. Dinar Candy juga sering pamer busana seksi sebelum kerap menerima tawaran manggung sebagai DJ. Sejak awal tampil di televisi, Dinar Candy bahkan sudah diprotes sang ayah karena tampilannya yang terlalu vulgar. Dinar Candy beralasan pekerjaan adalah alasannya tetap memakai busana seksi bahkan terbuka. Ketika beraksi di panggung, Dinar Candy juga harus energik hingga busananya minim dan ketat. Ketika sedang tidak bekerja, Dinar Candy biasanya berbusana sopan dan tertutup.
Ayahnya berharap Dinar Candy ingin memakai hijab di kemudian hari. Berikut wawancara dengan Dinar Candy. Perusahaan mungkin, nah jodohnya juga bagus juga gitu, mungkin pengusaha juga atau orang sukses juga. Jadi sekarang tuh nggak ada kayak cowok yang kaya raya juga, pasti nyarinya cewek yang berkualitas. Jadi kayak aku tuh terus belajar tiap hari, meningkatkan kayak kinerja aku, terus kayak belajar usaha, belajar kayak apa ya namanya, relasi sama pengusaha banyak. Kayak banyak lah pengusaha yang cuman aku tuh arahinnya itu, yuk kita temenan, yuk kita bisnis bareng gitu. Jadi aku cinta. Jadi mereka itu tahu banget kalau aku tuh lempeng banget orangnya. Jadi semenjak sekarang mah jadi banyak cowok teh yang manfaatin. Yang manfaatin dia. Jadi Bapak jadi enggak aja pilih-pilih terus. Yang penting Bapak yang cowoknya yang baik, yang jantan. Iya, jantan Pak. Yang baik, yang jantan. Kalau sebelumnya berarti nggak jantan. Yang jantan yang gimana, Pak? Jantannya tanggung jawab gitu. Berarti yang kemarin Abah Ridho berarti nggak tanggung jawab. Ya, kalau tidak jantan tidak tanggung jawab dong. Enggak, jadi Bapak tuh pengennya itu kayak, karena aku tuh kayak, Bapak tuh lihat aku tuh kasihan kerjanya tuh kayak siang malam gitu kerja. Maunya Bapak tuh ada yang kayak ngasih nafkah gitu ke aku. Diam di rumah. Kayak maksud tuh ngasih uang jajan atau ngasih mungkin bulanan atau apa gitu. Tapi kan kita dilihat dulu kan, maksudnya tuh sebelum menikah kita kayak sortir dulu gitu kan, ini bertanggung jawab atau enggak. Kita kan lihat ya Pak, nanti kalau teteh nikah nggak dikasih nafkah, nggak dikasih makan mah bahaya karena kan uang tabungan sebanyak apapun bisa habis. Apa Ridho gimana Ridho? Nggak ada komunikasi lagi. Nggak tahu. Bapak nggak tahu. Berarti nggak jantan ya, Bah? Hah? Itu nggak jantan, Bah? Jantan, laki lah jantan. Jadi siapa, Bah, yang udah ada? Sempat ada cowok-cowok Belum, Abang sekarang. siapa nih? Yang udah mulai nanti? Belum ya Pak? Itu Bapak mah banyak. Oh itu Bapak mah banyak. Ya kemarin itu dari Surabaya banyak. Tapi bukan Bapak yang mau kawin kan? Jadi anak Bapak. Tapi Jadi cowok-cowok tuh suka datang ke rumah Bapak gitu loh, yang kayak suka itu dari tapi kota jauh-jauh. akunya malah nggak tahu gitu. Berita selanjutnya, untuk pertama kalinya Citra Kirana menjadi produser musik. Pemain sinetron Citra Kirana memutuskan untuk vakum berakting untuk sementara di layar kaca. Saat vakum bermain sinetron, Citra Kirana mencoba panggung baru. Citra Kirana diketahui menerima tawaran untuk menjadi produser penyanyi pendatang baru bernama Audrey Zeta Pramono. Audrey Zeta Pramono yang saat ini berusia 15 tahun baru merilis single Mimpi menjadi penyanyi itu terkubur seiring karir bermain sinetron Citra Kirana yang melejit. Bagi Citra Kirana, suara Audrey Zeta Pramono terdengar indah. Ia bersedia menjadi produser single Pendulum setelah diminta Audrey Zeta Pramono. Setelah mendengar demo lagu Pendulum, Citra Kirana yang kini berusia 28 tahun menyanggupi tawaran tersebut. Pesinetron yang biasa disapa Ciki itu memberanikan diri untuk mengorbitkan Audrey di industri musik Indonesia. Berikut wawancara dengan Citra Kirana dan juga Audrey. Boleh diberitahukan hari ini seperti apa Pandulum ini? Perasaan aku hari ini aku excited banget dan aku deg-degan, aku sampai sekarang masih deg-degan. Kamera Kak Audrey. Ya, sampai sekarang aku masih deg-degan. Cuman thank God tadi everything went well menurut aku, dan mungkin kalaupun ada kekurangan sedikit tolong dimaafkan dan diwajarkan. Intinya aku seneng banget sih, excited banget ya. Karena ini memang hari yang kita tunggu-tunggu banget gitu, launching lagu Pendulum ini gitu. Jadi kita udah prepare dari beberapa bulan yang lalu, dan hari ini akhirnya terlaksana juga. Alhamdulillah lancar juga. Audrey juga keren banget nyanyinya. Padahal udah deg-degan banget ya. Iya, udah beberapa hari kemarin tuh kamu bener-bener latihan terus. Dan alhamdulillah sih aku juga happy banget. Aku seneng sama hasilnya juga sih. Kak Ciki mungkin boleh diceritakan perannya di sini seperti apa? Perannya ya, perannya aku ini juga proyek pertama aku sebagai produser musik. Jadi aku memproduksi Audrey di sini, aku support Audrey, semuanya aku support Audrey.
kita juga ya kita benar-benar dari awal banget ya Audrey ya, dari pemilihan lagu udah gitu semuanya benar-benar kita sharing berdua gitu. Terus pemilihan dari sutradara, konsep lagunya mau seperti apa, video klipnya mau seperti apa, itu semua aku terlibat langsung sih gitu. Jadi benar-benar semuanya kita sharing berdua sih. Tapi kenapa sih dia memutuskan untuk kayak jadi produser musik kan biasanya jinglenya tapi sinetron. Siapa yang bilang gitu? Ya, banyak lah ya. Dengan banyak kan dengan banyak sinetron yang kakak sekarang kenapa jadi produser? Sebenarnya pengen coba sesuatu yang baru sih ya, karena kan mungkin kalau di dunia sinetron kan ya alhamdulillah aku udah cukup lama juga gitu, makanya pengen coba ke dunia musik gitu. Terus ketemu sama Audrey yang memang pas banget sama aku, chemistry juga dapet, terus ya udah klop aja gitu, kayaknya apa yang aku mimpikan, apa yang aku inginkan tuh Allah kasih kemudahan gitu. Kak, Itu juga salah satunya ya. Apakah Ciki nggak kangen nih sama dunia sinetron? iya, Kan yang membesarkan kamu. Gitu, Kak. Oh, ya sebenarnya sama aja sih ya, sama aja bekerja di dunia entertainment itu kan nggak harus spesifik satu kerjaan gitu. Jadi memang di sini pun aku juga terjun langsung juga gitu. Aku benar-benar ngurusin. Berita selanjutnya, Ivan Gunawan dipercaya oleh Miss Grand Indonesia 2022 untuk mengurusi make up-nya. Miss Grand Indonesia 2022 Andina Juli mengaku sempat mengalami masalah pada wajahnya karena salah memilih make up. Diakui oleh Andina, kulit wajahnya termasuk kulit yang sensitif, sehingga mudah alergi ketika menggunakan make up yang salah. Sebelum tergabung ke Miss Grand Indonesia, masalah wajah itu dialami oleh Andina. Sehingga kini begitu bertemu Ivan Gunawan, ia percayakan urusan make up pada ahlinya. Sebelum tampil di kompetisi kostum nasional Miss Grand International 2022, bersama dengan kontestan dari negara lain menyempatkan refreshing. Ia menemani kontestan Miss Grand International 2022 lainnya ke store iCantik untuk belanja make up lokal Indonesia. Sekedar informasi, kompetisi kostum nasional Miss Grand International 2022 telah digelar pada Kamis 20 Oktober 2022 lalu. Berikut wawancara dengan Andina Juli. Tanya ada apa di sini? Kegiatan kita hari ini tadi pagi kita ada masuk ke media, kita datang ke Pagi Ambiar, terus dari internasional, tadi kita transistor yang lainnya icip-icip makanan tradisional Indonesia. Terus habis itu udah kelar itu kita baru nyampe ke sini dan tadi kaget banget pas masuk di Cantik lihatnya ada muka saya nih. Terus lihat-lihat yang ada di dalam keren-keren banget ini produk lokal yang maksudnya saatnya kita membudayakan produk dari tekstil karena besok itu ada Produk kecantikan yang lokal kan udah banyak nih, tapi apa sih yang ngebedain iCantik ini dengan mungkin produk-produk lokal lainnya? Sorry? Apa yang ngebedain produk iCantik ini dengan produk lokal lainnya? Ya pastinya itu mereka itu beragam adanya yang di sini. Terus dia memberikan kayak apa yang kalian butuhkan itu ada di sini, mulai dari sensitif, terus ada kulit yang kering, terus ada kulit yang normal, itu semuanya ada di sini. Jadi buat kalian setiap kalian masuk di Cantik kalian bisa pilih apapun. Jadi memudahkan kalian untuk membeli sesuatu sih. Oke. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.